Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan berdoa. Sudah tahu kan lagunya seperti apa? Hitungan ketiga, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Satu tangan jari kananku, satu tangan jari kiriku, disusun jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, disusun jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, disusun jadi enam, jadilah jembatan tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, disusun jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, disusun jadi 10. Marilah berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Siapakah yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri yang ada dalam puisi dan unsur-unsur yang ada dalam puisi. Nanti kalian akan membuat puisi yang bertema tentang cita-cita kalian sendiri dan mengetahui amanat dan isi dalam puisi tersebut. Sedangkan mata pelajaran IPA-nya kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Kita akan mempelajari macam-macam siklus hidup hewan. Nah, kalian nanti akan membuat satu siklus hidup hewan yang terserah kalian mau hewan apa. Ini kita akan belajar menggunakan media Smartbook. Smartbook ini berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, kalian tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan cita-cita? Kalian tahu apa itu cita-cita? Cita-cita adalah tujuan hidup yang harus kita capai supaya kita tahu hidup kita tuh arahnya mau kemana. Kita harus menentukan cita-cita sejak kecil sehingga kita dapat meraihnya dan menentukan hal-hal apa yang harus kita tentukan. Nah, coba tebak, coba amati gambar apa saja yang ada di sini. Iya, betul. Di sini ada pilot, ada pemain biola, ada polisi, ada pelukis, ada arsitek, ada guru, ada tentara, dan pemain sepak bola. Nah, semua gambar yang ada di sini itu termasuk dalam cita-cita. Memang cita-cita itu identik dengan suatu profesi atau pekerjaan. Nah, dari satu cita-cita itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya, seorang pilot, kegiatan utamanya yaitu menerbangkan pesawat dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya. Itu tugasnya seorang pilot. Nah, seorang guru misalnya, seorang guru yaitu kegiatan utama sehari-harinya yaitu membimbing, mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi seluruh peserta didiknya. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu tulis satu cita-cita dan tugasnya di buku kalian masing-masing. Cita-cita kalian sendiri ya.
Nah, karena cita-cita ini bersifat penting, biasanya manusia menulisnya dalam bentuk puisi. Nah, Ibu Guru tanya, puisi itu apa sih? Puisi adalah karya sastra yang lebih mengutamakan keindahan kata-kata dalam bahasanya. Puisi itu memiliki ciri-ciri dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsurnya yaitu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu penulisannya terdiri dari beberapa bait, yang setiap baitnya yaitu terdiri dari 4 baris. Yang kedua yaitu banyak menggunakan gaya bahasa atau yang disebut majas. Yang ketiga yaitu terikat oleh persejakan rima dan irama. Rima atau irama ini biasanya itu huruf vokal yang di akhir-akhir kalimat di puisi tersebut. Misal satu baitnya berrima a atau ab. Nah, unsur intrinsik yang ada di dalam puisi yaitu yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata yang dapat membangun puisi. Yang kedua, imajinasi, penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan imaji visual atau taktik atau audiktif. Yang ketiga yaitu gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa atau majas ini kata yang sifatnya kiasan atau figuratif. Yang keempat yaitu bunyi. Bunyi yaitu menimbulkan efek nuansa tertentu. Jadi kalau kita mau membaca puisi, kita tuh harus membacanya dengan jelas dan lantang. Terus rima yaitu persamaan atau pengulangan bunyi yang tujuannya untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam yaitu tema. Tema ini harus ditentukan oleh seorang penulis puisi, yaitu tema ini ide atau gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat itu pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui sebuah cerita. Yang di puisi tersebut memiliki satu amanat atau beberapa amanat yang dapat kita terima atau kita serap untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur ekstrinsiknya yaitu ada aspek historis, yaitu sejarah yang terkandung dalam puisi. Yang kedua yaitu aspek psikologis, yaitu aspek kejiwaan pengarangnya dalam puisi. Yang ketiga yaitu aspek filsafat, yang artinya teori yang mendasari alam pikiran suatu puisi, atau aspek religius, yaitu mengacu pada tema yang diangkat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu ekspresi wajah. Ketika kita membaca puisi, kita harus menghayati sesuai dengan isi dalam puisi tersebut. Yang kedua yaitu lafal. Lafal yaitu penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas dan lantang. Yang ketiga yaitu intonasi, tinggi rendahnya saat kita membaca puisi. Nah, ketika kita membaca puisi, kita harus membacanya dengan penuh penghayatan. Ya, yang keempat yaitu irama, panjang, pendek atau keras lembutnya suara. Yang terakhir yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh ini kita bisa mempergerakkan tangan ataupun apapun itu untuk mendeskripsikan suatu perasaan yang ada dalam puisi. Nah, Ibu akan mencoba untuk membacakan satu puisi yang Ibu punya. Nah, yang berjudul tentang cita-citaku menjadi guru. Ku ingin menjadi seorang guru yang mengajarkan manusia ilmu, agar ilmu di dalam dada, akhlak mulia dan bijaksana. Ku ingin menjadi seorang guru yang teladan untuk ditiru, selalu sopan dan bijaksana, menjadi contoh bagi semua manusia. Sosokmu adalah pahlawan mulia, meski tak kenal tanda jasa. Pengorbananmu sungguh tak terkira demi kemajuan generasi bangsa. Oh guruku, aku ingin menjadi sepertimu, seorang pendidik menuang ilmu, majukan generasi harapan baru.
Nah, dari puisi ibu yang ibu bacakan ini memiliki 4 baris, yaitu 4 bait, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap baitnya yaitu terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, amanat dari puisi ini yaitu jadilah seorang guru, karena guru yaitu pahlawan yang mulia yang tanpa tanda jasa dan sangat besar pengorbanannya dan dapat mendapatkan pahala yang melimpah. Nah, setelah itu kita belajar tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan yaitu suatu proses alami yang dialami oleh makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama hingga tumbuh berkembang menjadi organisme yang dewasa. Nah, menurut daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis yaitu daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, seperti ayam betina bertelur akan dienggerami oleh ayam betina dan akan menetas menjadi anak ayam. Nah, itu siklus hidup ayam. Nah, ini contoh daur hidup tanpa metamorfosis. Bentuk tubuhnya yaitu sama dengan induknya, sama dengan hanya kucing. Kucing yaitu ada kucing betina yang melahirkan akan menjadi anak kucing dan anak kucing muda. Yang kedua yaitu daur hidup hewan metamorfosis. Daur hidup hewan metamorfosis ini yaitu daur hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis ini ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sama sekali dengan induknya. Contohnya yaitu daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu yaitu akan melahirkan telur, akan bertelur. Nah, bertelur itu akan menjadi larva. Larva ini yaitu ulat. Ulat itu akan berubah menjadi kepompong dan kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Yang terakhir yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap seperti belalang. Belalang ini yaitu dari betina bertelur akan menjadi nimfa kecil dan menjadi dewasa. Nah, dari nimfa ini memiliki perbedaan, entah itu akan tidak mendapat sayap ataupun belum ada sayap. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau belum jelas? Silakan tanyakan ke Ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kalian terima dengan baik dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa puisi memiliki ciri-ciri tertentu dan memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya. Setelah itu siklus hidup hewan yaitu memiliki macam-macam, yaitu tanpa metamorfosis atau dengan metamorfosis. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu akan mengasih tugas kepada kalian secara berkelompok. Kalian harus membuat siklus hidup hewan beserta tahap-tahapannya. Dan Ibu meminta kepada kalian
untuk mempelajari LKS dan paket halaman 17 sampai 20, yaitu tentang materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.